Yang tidak boleh lahir itu ya orang-orang seperti kau yang punya penyakit jiwa. Ini yang saya katakan teman-teman, akan ada kata-kata manis dari Bunda Yohana. Nah ini dia. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Suara Rakyat. Suara Rakyat untuk kita semua. Nah baik, kita masih berliku-liku di polemik ijazah Jokowi. Nah, pernahkah kalian berpikir bahwa polemik tentang ijazah Joko Widodo ini makin kesini kok makin aneh ya? Makin banyak orang-orang aneh dan makin banyak orang-orang yang gak jelas begitu ya sebenarnya, jujur ya. Saya sebagai masyarakat awam yang tidak pandai dengan ini dan itu, tapi setelah saya menilai dan saya mengikuti dari polemik ijazah ini, kok semakin kesini makin kayak ngawur ceritanya ya, kayak gak ini ya. Nah, kenapa saya bilang? Karena ini akan saya pertunjukkan ada sebuah video. Saya menemukan akun ini ya dari sosial media, dari akun Bunda Yohana. Dan di sini kita ketahui ya, dari si Bang Rismon itu kan salah satu penggugat ijazah ya. Dan kita lihat ya, di sini Bang Rismon ini begitu diulti oleh Bunda Yohana, begitu diberikan kata-kata manis oleh Bunda Yohana terkait dengan video yang ada pada Pak Rismon ini. Coba kita lihat ya teman-teman, biar teman-teman semua paham dan teman-teman bisa semua saksikan. Oke, kita saksikan ya teman-teman videonya. Tapi abang juga salah satu korbannya kan? Ya saya salah satu korbannya, memilih dia karena ingin ada mobil nasional. Ternyata pembohong ya. Ikon pembohong Indonesia adalah Jokowi. Kata Rismon, ikon pembohong Indonesia adalah Pak Jokowi, katanya. Coba kita teruskan. Jangan pernah ada lagi lahir presiden Indonesia yang mulai dari kebohongan. Susah membenahi kehancuran itu. Orang dijanjikan mimpi-mimpi akan ada mobil nasional. Ternyata kebohongan dan kebohongan dan kebohongan. Mana 6.000 pesanan itu? Jokowi, 6.000 pesanan SMK itu mana? Parah. Kok sekarang lari ke mobil SMK ya? Bukannya Pak Rismon lagi sedang meneliti atau apakah? Kenapa sekarang lagi melari ke mobil SMK dan mengatakan bahwa Pak Jokowi pembohong? Mana 6.000 mobil itu, apalah seperti itu. Nah, coba kita lihat ya teman-teman. Coba kita dengar. Anda itu ya, nanti saya laporkan Anda itu. Kalian sudah tahu lah, ternyata ya cuma itu body repair. Anda tidak malu pada seluruh rakyat Indonesia. Termul-termulmu itu belum sadar. Parah. Ikon pembohong Indonesia adalah Joko. Rismon Sianipar. Rismon ini ya kan ngamuk-ngamuk. Oke, nah ini dia teman-teman, Bunda Yohana. Coba kita dengarkan pernyataan dari Bunda Yohana. Seperti apa tanggapan Bunda Yohana tentang video Bang Rismon itu. Apakah diberi kata-kata manis atau apa? Coba kita tonton teman-teman. Karena dia belum minum obat, jadi kumat gilanya. Kata si Rismon kan sekarang berada di pabrik pembuatan mobil SMK. Kata Rismon kan, Pak Jokowi suka bohong. Inilah hasilnya ini, begini hasilnya, 6.000 kan, konyol kan. Pesanan 6.000 yang goib itu. Mon, pesanan 6.000 goib itu, yang kau salahkan itu PT Solo Manufaktur Kreasi, bukan Bapak Joko Widodo. Karena itu, ya mobil SMK itu bukan milik pemerintah, itu milik swasta, Rismon. Belajar dulu kau baru bicara. Terus ada perempuan nanya Rismon, kata perempuan itu ya kan, tapi abang juga salah satu korbannya kan. Korban apa sih Rismon? Korban karena kebencian. Kata Rismon, ya saya salah satu korbannya, memilih dia karena ingin ada mobil nasional. Mana mungkin kau milih Pak Jokowi? Ternyata pembohong, kau yang pembohong. Kau itu ditugaskan untuk menjatuhkan nama Bapak Joko Widodo. Berapa banyak kau dibayar, Mon? Berapa bayar? Dibilang Rismon, ikon pembohong Indonesia adalah Jokowi. Rismon, ikon ya presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini adalah Jokowi. Karena di zaman pemerintahan Joko Widodo ya terbangunlah infrastruktur merata dari Sabang sampai Merauke. Betul. Dan di zaman Bapak Jokowi ya
presiden pertama yang begitu dekat dan dicintai rakyatnya. Jadi semacam mana pun kau menjatuhkan nama Bapak Joko Widodo, nggak mempan mon. Orang tahu kerja nyata Bapak Joko Widodo. Sementara kau sendiri siapa? Cuma sampah masyarakat yang mencari sensasi, mencari uang, mencari tenar dengan menghina Joko Widodo. Dibilang Rismon, jangan pernah ada lagi lahir presiden Indonesia yang mulai dari kebohongan. Buat Indonesia mon, ya mudah-mudahan banyak yang lahir presiden seperti Bapak Joko Widodo yang murni memikirkan kemakmuran rakyat Indonesia. Yang tidak boleh lahir itu ya orang-orang seperti kau yang punya penyakit jiwa. Ini yang saya katakan teman-teman, akan ada kata-kata manis dari Bunda Yohana. Nah ini dia. Oke. Yang membenci mantan pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Rismon ini ya sebenarnya dia udah tahu dia salah, ya kan? Masalah ijazah Pak Jokowi. Jadi sekarang dia mencari-cari kesalahan Pak Jokowi yang lain. Betul. Mon, urus saja masalah ijazah, selesaikan dulu. Nah ini teman-teman yang saya bilang, kenapa ya makin kesini ijazah itu kok makin aneh ya, makin ada saja yang bukan ijazah sekarang sudah masuk di mobil SMK lah, masuklah di pasar pramuka, masuklah di ya pokoknya banyak lah. Dan padahal kita startnya itu kan ijazah. Itu sekarang sudah masuk di mobil SMK. Makanya saya bilang tadi di awal, kok makin kesini tentang polemik ijazah makin aneh ya, makin ngawur saya rasa ini. Kau usah merembet kemana-mana. Jangan tunjukkan kepada rakyat Indonesia betapa bencinya kau kepada Joko Widodo. Dan jangan tunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwasanya kau dibayar ya untuk menjatuhkan nama Bapak Joko Widodo. Kata Rismon, susah membenahi kehancuran itu. Kehancuran yang mana? Yang mana yang hancur? Negara Republik Indonesia ini dibangun Joko Widodo begitu indahnya. Cuman orang-orang yang punya penyakit jiwa karena kebencian yang tidak pernah bisa melihat kerja seorang Joko Widodo. Betul. Kau bicara masalah ini, mobil SMK yang jelas-jelas ya bukan punya pemerintah, bukan punya Bapak Joko Widodo. Itu punya ya swasta. Kau apa nggak lihat Rismon? Kenapa kau nggak pernah bicara kalau Freeport dikembalikan Pak Jokowi kepada negara Republik Indonesia? Rokan Mahakam, proyek raksasa yang berpuluh tahun tuh ya dikuasai asing dikembalikan Pak Jokowi ke Pertamina. Bangunan yang dibangun Pak Joko Widodo ya dari Sabang sampai Merauke. Hilirisasi yang dibuat Bapak Joko Widodo nggak pernah kau bicarakan. Kau cari cuma kesalahan. Rismon, kita ini manusia ya tidak ada yang sempurna. Begitu juga dengan seorang Joko Widodo. Kalau seandainya mobil SMK ini ya dipromosikan Bapak Joko Widodo karena dia bangga ada rakyat Indonesia, anak SMK bisa merakit mobil, salahnya di mana? Kalau seandainya mobil itu tidak berjalan, itu bukan kesalahan Bapak Joko Widodo. Karena itu bukan milik pemerintah ataupun Joko Widodo, itu milik perusahaan swasta. Tahu kok Rismon, mobil SMK itu bukan dibiayai oleh APBN. Jadi ngapain kau salahin Pak Jokowi? Ya, Betul. Pak Jokowi waktu itu sebagai wali kota Solo, ada anak SMK Solo yang bisa merakit mobil. Ya, Pak Jokowi bangga, makanya didorong Pak Jokowi mudah-mudahan mobil SMK itu bisa menjadi mobil nasional. Itu perusahaan swasta, bukan pemerintah, bukan dibiayai pemerintah. Kalau seandainya pihak swasta tidak bisa ya membuat 6.000 unit mobil SMK itu, salahkan ya kan PT Solo Manufaktur Kreasinya yang punya mobil SMK, bukan Joko Widodo. Pau. Bengak kau jangan kau pelihara Rismon, kau buang. Kau kebencian kau sama Pak Jokowi ini karena apa? Karena kau dibayar. Urus saja masalah ijazah. Aku yakin kau masuk penjara.
Tah kapan ini polisi? Secepatnya Pak polisi, ya tetapkan tersangkanya, tangkap langsung, biar nggak meributi Indonesia ini aja, biar tidak menghina mantan presiden aja yang sudah banyak jasanya kepada negara Republik Indonesia ini. Oke, nah akhirnya ya ada kata-kata manis ya dari Bunda Yohana untuk Bang Rismon. Oke, seperti biasa ya teman-teman, kita akan melihat komentar-komentar dari netizen. Seperti apa tanggapannya terkait dengan video Bang Rismon ini dan Bunda Yohana. Coba kita lihat ya. Oke, di akun magang ya, oke kita baca ya. Jokowi presiden terbaik di sepanjang sejarah. Jokowi presiden sejati, pembangunan merata, nasionalis sejati. Exxon Mobil sudah 100% ke Indonesia, PT Freeport dari 2% menjadi 56%. IKN ibu kota negara sesuai arahan Soekarno. Jokowi sederhana, hidup tidak bergemilang harta. Paham. Nah, betul ya. Kita sebenarnya sekarang kita sudah menikmati sebagian ya dari pemerintahan Jokowi. Nah, seperti itu. Kemudian yang ada dari si konyol ini ya, oke ini mau stres akut, sakit jiwa lah, seperti itu ya. Kemudian ada akun Aba Anom. Udah Rismon, walau bikin sensasi apapun masyarakat gak akan mendengarkan bacotan elu. Orang berpendidikan tapi otak nol, besar apa prestasimu. Nah ini pikiran-pikiran masyarakat aja sudah seperti ini. Seperti ini pikirannya, apalagi dengan kalangan-kalangan yang memang tahu lah persis dengan seperti apa sistemnya dan seperti apa prestasi Pak Joko Widodo. Oke, ini ya ada Ijeneng sikat aja si Rismon anjing babi. Kau juga pakai fasilitas simpel. Ini yang saya bilang, ya betul. Kita sudah tidak bisa berkutik sebenarnya sih, karena pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo itu kan 2 periode. Jadi sekitaran 10 tahunan lah. Jadi ya kita mau ngomong apa, memang sekarang kita sedang menikmati. Itu masih kita nikmati karena Presiden Prabowo kan baru beberapa tahun ini berjalan dan itu masih sementara. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi dari komentar Cinta Sejati. Kamu Rismon yang penuh kebohongan. Ayo Rismon, single sama aku Rismon. Kok lama-lama aku muak sama kamu Rismon. Bahaya juga ini kalau kalian bawa ajak duel ya. Nggak usah lah seperti itu. Oke, kita baca lagi nih. Natasha, Rismon iblis. Ikon pembohong adalah Rismon iblis. Bahaya juga ini netizen ya, kata-katanya seperti inilah. Tapi perlu saya sampaikan bahwa tetap dikontrol ya untuk teman-teman yang suka komentar. Ya, di sini Nurasid ya, Rismon sampah, cepat-cepat tangkap si Rismon. Nah, seperti itu ya. Jadi memang ya masyarakat itu sudah pandai-pandai semua, sudah tahu alurnya seperti apa, sudah tahu posisinya seperti apa. Jadi kita itu ndak terlalu ini ya, karena masyarakat sekarang itu sudah pintar, sudah tahu juga alurnya dan sudah tahu juga porsi-porsi mereka. Jadi ya jangan sampai sih Bang Rismon ini kalau misalkan melakukan hal seperti itu terus, maka akan semakin dicaci maki oleh orang-orang dan itu kan tidak enak bagi pribadi kita kalau ada hal seperti itu. Ya saya tidak tahu ya kalau misalkan si Bang Rismon atau ya si siapalah seperti itu. Kemudian ada ini ya, Ganda Hutagalung. Kau pun Rismon pembohong, ngaku sarjana Yamaguchi Jepang ternyata nol. Kaulah pembohong Rismon, gak ada otakmu. Nah ini yang saya bilang, kita itu seakan-akan dicaci maki oleh orang-orang kalau kita selalu berbuat hal-hal yang inilah tidak dianggap oleh orang-orang bahwa itu benar. Karena itu yang saya bilang bahwa masyarakat itu sudah pandai-pandai semua. Ya oke teman-teman, sebenarnya masih banyak yang komentar-komentar ini yang masih kita belum bahas atau baca, tapi ini semua saya rasa semua ini akan sadis-sadis semua ya. Bahasanya semua ini sadis, jadi nggak terlalu ini ya. Jangan kita terlalu membaca karena ya seperti itulah, kita tahu lah ke depannya seperti apa. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya dan next video.